Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Matematika Ekonomi. Di pertemuan kelima kali ini, kita akan membahas mengenai penerapan fungsi linier. Yang pertama adalah mengenai keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ini tentunya bukan suatu hal yang baru bagi kalian, karena tentu saja di mata kuliah yang lain sudah diajarkan mengenai bagaimana fungsi permintaan, bagaimana fungsi penawaran, dan bagaimana keseimbangan pasar. Fungsi linier merupakan bentuk yang paling dasar dan paling sering digunakan dalam analisis ekonomi, baik itu ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Beberapa penerapan fungsi linier dalam bidang ekonomi dan bisnis contohnya, yang pertama untuk fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang kedua adalah keseimbangan pasar dua macam produk. Yang ketiga adalah pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Yang keempat adalah fungsi biaya, pendapatan, dan analisis BEP. Kemudian ada lagi juga mengenai fungsi konsumsi dan tabungan, serta model penentuan pendapatan nasional. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari fungsi permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, serta akan kita kupas juga mengenai keseimbangan pasar dua macam produk. Yang pertama adalah fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan variabel harga atau variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Di sini, selain harga, ada variabel-variabel lain. Apa saja? Ada pendapatan konsumen, harga barang lain yang saling berhubungan, harga barang yang diharapkan pada periode waktu yang akan datang, selera konsumen, dan belanja untuk iklan. Ini adalah persamaannya. Persamaan umumnya adalah seperti ini. QD sama dengan fungsi dari PX, PY, YT, PE aksen, ST, AT. T di sini adalah produk yang diberi pada periode T. Kemudian untuk QD, keterangannya ada di bawah. QDXT adalah jumlah produk X yang dibeli atau diminta oleh konsumen pada periode T, dan seterusnya. Variabel harga ini dianggap sebagai variabel yang paling penting. Oleh karena itu, persamaannya bisa kita jadikan sebagai berikut. QX sama dengan fungsi dari PX, di mana kita lihat bahwa variabel yang lain kita anggap sebagai tetap. Kemudian, kalau kita transformasikan ke dalam persamaan linier, maka akan berbentuk QX sama dengan A min B PX, di mana QX adalah jumlah barang X yang diminta, PX adalah harga produk X, A dan B adalah parameter. Ini adalah gambar fungsi permintaan. Tentu gambar ini sudah tidak asing bagi kalian. Di sini kita bisa lihat gambarnya adalah bentuknya seperti itu, sama seperti gambar yang pernah kalian gambar beberapa waktu lalu, gambar fungsi linier. Yang pertama adalah mengenai parameter B yang bernilai negatif. Kenapa? Karena fungsi permintaan ini tunduk pada hukum permintaan. Jika harga suatu produk naik, maka jumlah produk yang diminta oleh konsumen akan berkurang. Demikian sebaliknya. Tentu saja asumsinya adalah variabel lainnya adalah tetap. Kemudian variabel PX berpangkat 1. Itulah kenapa dinamakan sebagai fungsi linier. Kurva fungsi permintaan memiliki kemiringan negatif, yaitu menurun dari kiri atas ke kanan bawah dan berbentuk garis lurus. Ini adalah contoh soalnya. Misalnya, suatu produk jika harganya adalah Rp100 akan terjual 10 unit. Bila harga produk tersebut mengalami penurunan menjadi Rp75, maka jumlah yang terjual 20 unit. Coba kalian tentukan fungsi permintaan dari produk tersebut. Selanjutnya adalah mengenai fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen dengan variabel harga atau variabel lain yang mempengaruhinya
pada suatu periode tertentu. Perhatikan, di sini variabelnya tidak hanya variabel harga, bisa juga berupa tingkat teknologi yang tersedia, harga dari faktor-faktor produksi yang digunakan, kemudian harga produk lain yang berhubungan dalam produksi, harapan para konsumen terhadap harga produk tersebut di masa yang akan datang. Seperti halnya permintaan tadi, secara matematis fungsi penawaran juga dapat ditulis sebagai berikut. Q(S(X), T sama dengan fungsi dari harga produk itu sendiri, kemudian T adalah teknologi, PF adalah harga produk faktor-faktor produksi, kemudian PR adalah harga produk lain yang berhubungan, dan P aksen adalah harga produsen terhadap harga produk dalam periode T+1 atau di masa yang akan datang. Variabel harga bisa dianggap sebagai variabel yang paling penting, sehingga persamaannya dapat menjadi Q(S(X) sama dengan fungsi dari GPX. Ditransformasikan dalam persamaan linier, mohon maaf, ini seharusnya Q(S(X) sama dengan min A plus DPX. Jadi kurang huruf min ya. Ini adalah gambar dari fungsi penawaran. Perhatikan, kurvanya adalah berkebalikan dari fungsi permintaan. Jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Demikian juga sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Kurva akan menaik dari kiri bawah ke kanan atas dan seperti halnya kurva permintaan berbentuk garis lurus. Grafik fungsi penawaran mempunyai slope positif, yaitu miring ke kanan. Ini adalah contoh soalnya. Selanjutnya, kalau kita bicarakan mengenai fungsi permintaan, fungsi penawaran, maka tentu ada yang namanya keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah interaksi antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Khusus untuk ini adalah satu macam produk. Nanti berikutnya akan kita pelajari mengenai dua macam produk. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Secara matematis dituliskan, mohon maaf itu tidak terlihat, seharusnya QD sama dengan QS dan PD sama dengan PS, atau perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Perhatikan gambar keseimbangan pasar di samping. Perpotongan terjadi pada kuadran 1. Hal ini memiliki arti ekonomi karena baik harga maupun jumlah keseimbangan memiliki nilai yang positif. Ada kalanya perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran terjadi bukan di kuadran 1. Jika terjadi demikian, tidak memiliki arti ekonomi karena jumlah keseimbangannya bernilai negatif. Ini adalah contoh soalnya. Jika kita punya fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q, sedangkan penawarannya ditunjukkan oleh P sama dengan 3 plus 0,5 Q, berapakah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang terbentuk di pasar? Ingat tadi rumusnya, untuk mencari keseimbangan maka QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS, silahkan kalian cari. Kemudian jangan lupa gambarkan grafik keseimbangan pasar tersebut. Selanjutnya adalah keseimbangan pasar dua macam produk. Terkadang permintaan suatu barang dipengaruhi oleh permintaan barang lain. Jadi tidak hanya harga, ada juga pengaruh dari permintaan barang lain. Ini bisa terjadi pada dua macam produk atau lebih yang berhubungan secara substitusi atau produk pengganti maupun secara komplementer ataupun produk pelengkap. Contoh produk substitusi apa? Contohnya adalah beras dengan gandum, minyak tanah dengan LPG. Sedangkan contoh untuk produk komplementer, contohnya adalah teh dengan gula, semen dengan pasir, dan sebagainya. Dalam pembahasan ini, kita memang membatasi untuk interaksi dua macam produk saja.
Nah, untuk secara matematis, fungsi permintaan dan fungsi penawaran produk yang berinteraksi mempunyai dua variabel bebas. Karena tadi kita sudah batasi dua macam produk saja. Kedua variabel bebas yang mempengaruhi jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan adalah yang pertama adalah harga produk itu sendiri. Yang kedua adalah harga produk lain yang saling berhubungan. Kedua ini dinamakan sebagai apa? Variabel X. Berikut adalah fungsi permintaan dan penawarannya. Kalau tadi hanya satu, ini sekarang berubah menjadi dua. Ingat, ada PX di situ, ada PY di situ. Kemudian parameternya juga sudah bertambah. Tidak hanya A0, A1. Ada A0, ada A1, ada A2. Ada juga M0, ada M1, dan ada M2 di fungsi penawaran. Berikutnya adalah syarat keseimbangan pasar dicapai jika seperti halnya tadi, namun di sini ditambahkan QSX sama dengan QDX dan QSY sama dengan QDY. Cara pemecahannya ini kita ingat kembali materi di pertemuan yang sudah berlalu kemarin-kemarin. Ada yang namanya metode substitusi, ada metode eliminasi. Silahkan kalian gunakan cara-cara itu untuk menyelesaikan persamaan-persamaan nanti. Berikut adalah contoh soalnya. Misalnya, diketahui fungsi permintaan dan penawaran dari dua macam produk mempunyai hubungan substitusi adalah QDX sama dengan 5 min 2PX plus PY. Kemudian QDY sama dengan 6 plus PX min PY. Dan QSX sama dengan min 5 tambah PI 4PX min PY. Dan QSY sama dengan min 4X plus 3PY. Silahkan kalian cari harga dan jumlah keseimbangan pasarnya dengan metode substitusi dan eliminasi yang sudah dipelajari di pertemuan keempat kemarin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.